Di sini saya akan menjelaskan fisika inti dan radioaktivitas. Inti atom. Partikel-partikel penyusun atom disebut nukleon atau nuklida. Nukleon dalam inti atom mengalami 3 buah gaya, yaitu gaya elektrostatis, gaya gravitasi, dan gaya inti. 1. Simbol atom. Simbol atom digunakan untuk membedakan berbagai isotop yang berbeda. 2. Muatan dan massa partikel penyusun atom. Massa partikel penyusun atom dan inti sangat kecil. 3. Isotop. Isotop, isober, dan isoton. Isotop adalah nuklida yang jumlah protonnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Sedangkan isober adalah nuklida yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi jumlah proton berbeda. Untuk isober sendiri adalah nuklida yang jumlah neutronnya sama. Nomor 4. Jari-jari atom. Inti atom berbentuk menyerupai bola yang jari-jarinya tergantung nomor massa A. Nomor 5. Energi ikatan inti dan susut massa. Energi ikat inti adalah energi yang dilepas oleh nukleon agar terbentuk inti atom yang diperlukan untuk memisahkan nukleon yang membentuk inti. Sedangkan susut massa adalah selisih gabungan massa nukleon pembentuk inti dengan massa inti stabilnya. B. Reaksi inti. Yang pertama, energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut dengan reaksi inti. Di dalam reaksi inti, yang terlibat adalah inti atom. Untuk menuliskan reaksi, dapat dimisalkan suatu inti X ditembak menggunakan partikel A, sehingga akan menghasilkan inti lain Y dengan partikel B, atau dapat dituliskan reaksi A plus X menjadi B plus Y. Dalam reaksi inti, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Yang kedua, hukum kekekalan energi. Energi sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Yang ketiga, hukum kekekalan nomor massa. Jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Yang keempat, hukum kekekalan nomor atom. Jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Untuk menghitung energi yang terlibat di dalam reaksi, dapat dihitung menggunakan persamaan seperti ini. Jika E lebih besar dari 0, maka terjadi reaksi eksotermis atau melepaskan energi. Dan sebaliknya, jika 0 lebih besar dari E, maka terjadi reaksi endotermis atau membutuhkan energi. Yang kedua, reaksi fisi. Fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi 2 inti sedang. Di dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan, dan selisih keduanya muncul sebagai energi. Yang ketiga, reaksi berantai. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan reaksi berantai. Yang pertama, uranium yang digunakan adalah 235U, yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%. Yang B, neutron yang digunakan harus memiliki energi yang cukup atau termal. Yang keempat, reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan 2 inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan lebih besar dibandingkan dengan energi yang digunakan untuk menggabungkan kedua inti. Reaksi fusi disebut juga dengan reaksi termonuklir karena pada reaksi ini memerlukan energi yang lebih tinggi atau biasa terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan 4 proton membentuk 1 inti helium yang terjadi di matahari yang biasa disebut dengan daur proton. Di sini saya akan menerangkan radioaktivitas.
Radioaktivitas adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan, sedangkan radiasi dalam peristiwa ini disebut dengan radioaktivitas. 1. Stabilitas inti. Untuk inti yang berada di atas garis stabilan akan memancarkan sinar beta negatif karena memiliki perbandingan proton dan neutron yang terlalu besar sehingga sulit untuk stabil. Untuk inti yang berada di bawah garis kestabilan akan memancarkan sinar beta positif karena memiliki perbandingan proton dan neutron yang terlalu kecil sehingga sulit untuk stabil. Untuk Z lebih dari 60 akan memancarkan sinar alfa untuk stabil. Sedangkan untuk Z lebih dari 83 akan memancarkan sinar alfa dan beta untuk stabil. 2. Daya tembus sinar radioaktif. Intensitas yang diserap dan yang diteruskan oleh suatu benda dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan I0 E pangkat min UX. 3. Sifat-sifat sinar radioaktif. Sinar radioaktif ada 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. A. Sinar alfa. Sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti helium yang bermuatan plus 2e dan bermassa 4 SMA. Dapat menghitamkan plat film dengan jejak berupa garis lurus. Daya ionisasinya paling kuat dibanding sinar beta dan gamma. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Kecepatan yang dimiliki partikel alfa berkisar antara 0,054 C sampai dengan 0,07 C. B. Sinar beta. Sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron kecepatan tinggi. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Kecepatan yang dimiliki berkisar antara 0,32 hingga 0,9 kali kecepatan cahaya. Jejak partikel acak karena hemburan yang dialaminya di dalam atom. Jangkauannya lebih besar daripada sinar alfa, yaitu berkisar beberapa sentimeter di udara. C. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnet dengan energi yang tinggi atau dengan panjang gelombang yang sangat pendek, tidak dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, memiliki daya tembus paling besar namun memiliki daya ionisasi yang paling kecil. Di sini saya akan menerangkan tentang subbab dari inti atom, yaitu tentang peluruan. Peluruan adalah proses pemancaran sinar radioaktif dari inti atom yang tidak stabil hingga membentuk inti lain yang stabil. Biasanya, satuan yang digunakan dalam peluruan ini adalah Curie atau CI, yang dimana 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 partikel per sekon. Satuan lain yang juga bisa dipakai adalah Becquerel yang dilambangkan dengan huruf Bg yang identik dengan 1 peluruan tiap sekon. Di dalam proses peluruan terdapat dosis serapan, waktu paruh, dan aktivitas radioaktif. Yang pertama adalah dosis serapan. Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satu satuan massa. Satuan yang dipakai dalam dosis serapan yaitu Joule per kilogram, di mana biasanya dosis serapan sebesar 1 Joule per kilogram biasa disebut dengan Gray atau dilambangkan dengan GY. Rumus dari dosis serapan sendiri yaitu dosis serapan atau DS sama dengan persen serapan dikali E0 atau energi awal dibagi dengan massa atau M. Yang kedua adalah waktu paruh, di mana pengertian waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tersebut tinggal separuh dari jumlah mula-mulanya. Rumus dari waktu paruh yaitu jumlah inti setelah peluruan sama dengan setengah pangkat N dikali jumlah inti mula-mula yang dimana N adalah waktu dibagi dengan waktu paruh. Sisa waktu yang tertinggal selama peluruan dapat digambarkan dengan grafik berikut ini yang sudah tertera pada video, dengan N sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda dikali T, dengan lambda adalah tetapan keluruan. Dan T setengah sama dengan in 2 dibagi lambda sama dengan 0,693 dibagi lambda. Dan yang terakhir ada aktivitas radioaktif, di mana aktivitas radioaktif adalah laju peluruan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh pada tiap sekon. Di mana aktivitas radioaktif dapat dirumuskan dengan A sama dengan lambda dikali N atau A sama dengan setengah pangkat N dikali A0. Pemanfaatan radioisotop. Pemanfaatan radioisotop meliputi dua hal, yaitu perunut atau pencari jejak dan pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. Perunut atau pencari jejak meliputi dua hal, yaitu pengobatan dan industri. A. Pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya dengan cara disuntik. B.
industri. Dalam bidang industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas dapat diurus dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa tersebut. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya meliputi dua hal, yaitu pengobatan dan penentuan umur dengan radioaktif. A. Pengobatan. Sifat radiasi radioisotop dimanfaatkan dalam dunia pengobatan untuk membunuh sel kanker. Penggunaan radioisotop untuk membunuh sel kanker ini disebut dengan radioterapi. Namun terapi ini memiliki efek samping, yaitu rusaknya sel-sel sehat di sekitar sel kanker. B. Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka masih hidup. Ketika mereka mati, persentase karbon 14 berkurang karena C14 meluruh dengan memancarkan sinar beta. Dengan mengukur persentase keaktifan radiasi C14 dalam tumbuhan, binatang, dan hewan, kita dapat menaksir umur kematian mereka. Teknik inilah yang disebut dengan penentuan umur dengan radioaktif.